Somasi Rara, pawang hujan, tidak digubris. Pesulap merah malah menggandeng Hotman Paris. Pengacara Minola Sebayang yang membela Rara sudah gatal ingin mempolisikan Marcel Radival si pesulap merah. Rara tidak terima disamakan dengan Habib Jindan yang memanfaatkan berita viral perseteruan untuk menjadi penyanyi rekaman. Sebagai pawang hujan papan atas, Rara tidak terima disamakan Marcel dengan pawang hujan kaleng-kaleng. Lalu benarkah sejumlah pejabat dan pengusaha terkenal yang pernah menggunakan jasa Rara siap pasang badan membela pawang hujan berdarah biru itu? Benarkah gelimang harta dan popularitas tidak membuat Rara bahagia? Ada rahasia apa di balik isu Rara tidak boleh menikah seumur hidup demi kesaktian menghentikan hujan? Di sisi lain, bagaimana pesulap merah menyikapi kritikan pedas netizen yang mencurigai perseteruannya dengan Gus Samsudin adalah settingan? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas sejumlah fakta baru di balik perseteruan pesulap merah dengan Rara pawang hujan plus sederet dukun ternama lainnya. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Musuh pesulap merah semakin banyak. Tak cuma dukun abal-abal atau pesulap berjubah guru spiritual, pawang hujan yang punya reputasi internasional pun dibuat meradang oleh konten pesulap merah yang mengatasnamakan edukasi trik perdukunan. Pawang hujan masuk ke perdukunan karena Buya Yahya pun mengatakan hal tersebut. Buya Yahya dari NU, karena memang kalau dalam Islam sendiri yang mengatur hujan itu nggak bisa manusia, malaikat itu diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah Azza wa Jalla. Saya menjawab dulu tentang apakah pawang hujan itu dukun. Kalau menurut saya kembali, yaitu dukun. Pesulap pun itu dukun, gitu. Tapi dukun kan mengalami sebuah penyempitan makna di Indonesia sebagai seseorang yang memiliki kesaktian dan konon bisa menyembuhkan orang lain, begitu. Itu permasalahannya. Saat orang mengaku sebagai pawang hujan, sebenarnya sah-sah saja. Tapi saat orang ini mengaku bahwa dia akan bisa mengendalikan hujan, nah itu lain cerita. Kita cinta damai. Kalau seorang pesulap, ya lakukan aja apa yang pekerjaanmu sebagai pesulap. Jangan merambah kemana-mana yang dukun lah, yang inilah, yang itu. Sebagai pawang hujan juga jangan cari panggung gitu loh. Sampai detik ini saya nggak mau ngomong saya tidak percaya 100%. Ya. Nah, kita kan nggak ada yang tahu, makanya saya bilang saya nggak mau menutup kemungkinan wah nggak akan ada kayak gitu orang sakti di dunia ini. Bisa jadi ada orang yang benar-benar memang sakti. Adalah Raden Rara Istiati Wulandari, pawang hujan berdarah biru yang tak terima aksinya dalam menghentikan hujan dianggap sebagai stand up komedi. Puja-puji dan penghargaan yang Rara terima dari sejumlah klien, baik pejabat tinggi maupun pengusaha kelas kakap, seolah tak ada nilainya di mata pesulap merah. Dalam video reaction pesulap merah, kerja keras Rara mengelilingi velodrome MotoGP Mandalika sambil menari dan mendentingkan singing bowl yang diperagakannya beberapa bulan lalu bak lelucon bagi pesulap bernama asli Marcel Radival itu. Merasa nama baiknya dicemarkan setelah somasinya tak digubris, Rara siap adu kekuatan dengan pesulap merah di ranah hukum. Siapa sih pawang hujan yang menggunakan singing bowl yang viral selain aku? Jadi di sini si Marcel pesulap merah atau si Haris Setianto itu cemen banget, dia nggak berani tuh sebut pawang hujan yang viral namanya Rara. Nah itu kan GR aja, yang main singing bowl kan banyak. Saya menjelaskan singing bowl itu tradisi Tibet, bukan tradisi Indonesia. Iya, kan saya menjelaskan itu. Singing bowl itu aslinya untuk terapi, bukan buat geser hujan. Tidak sebutkan nama itu berdalih, tapi intinya ciri-ciri atribut itu sudah cukup. Ya, sama ketika saya mengatakan ada orang pesulap dari mulai rambut sampai sepatu merah semua, ya membuka trik, bla bla bla. Saya kasih kata-kata yang melecehkan, tidak sebut nama. Yang kita bicarakan konteksnya adalah
perbuatannya dia mempermalukan orang ini. Tindakan Marcel yang mempermalukan Rara di depan publik yang menyatakan apa yang dia lakukan itu adalah stand up komedi. Tapi yang terjadi kan tidak ada orang yang keberatan, tidak ada yang komplain. Negara juga tidak memberikan sanksi apapun ketika dia menjalankan profesinya. Bahkan dunia melihatnya sebagai suatu keunikan, satu kearifan lokal, mendapatkan respon, ya. Artinya itu trending number one in the world, ya. Nah, jadi kenapa kita mesti kepo? Banyak cara untuk mengedukasi masyarakat kalau memang niatnya untuk mengedukasi masyarakat. Tanpa harus mempermalukan orang lain, tanpa harus mengolok-olok orang lain. Kita sekarang sedang menggodok, ya. Apa langkah dan upaya hukum yang akan diambil oleh Mbak Rara terkait dengan tidak diresponnya somasi terbuka yang disampaikan oleh Mbak Rara terhadap Marcel. Minta maaf atas dasar apa? Saya nggak berbuat kesalahan apapun. Masa orang edukasi harus minta maaf? Yang harusnya minta maaf kan yang membohongi publik. Diduga kuat, Rara tergerak untuk membela Persatuan Dukun Indonesia atau PDI yang juga memperkarakan pesulap merah. Memang tidak mudah memperkarakan Marcel Radival yang dibacking oleh sederet pesulap dan ulama. Butuh figur yang kuat untuk menghentikan edukasi perdukunan yang menjurus modus pencemaran nama baik seperti yang dilakukan Marcel. Tak heran, Rara pawang hujan yang sosoknya viral beberapa bulan lalu auto maju ke medan laga untuk menandingi viralnya pesulap merah. Faktanya, konten pesulap merah yang menyebut pawang hujan seperti stand up komedi sudah dirilis 5 bulan lalu. Namun Rara dan Minola Sebayang kuasa hukumnya baru kebakaran jenggot sekarang. Kalau gue pribadi menganggap pawang hujan itu adalah orang yang menyiapkan alasan-alasan ketika gagal aja. Kan 50-50 nih. 50-50. Iya kan? Kalau berhasil begitu. Kalau misalkan berhasil sesuai keinginan, berhasil. Ya. Kalau ternyata hujan deras kayak kemarin tuh, hujan deras, tinggal alasan doang. Kalau umpamanya kayak geser hujan, geser angin gitu kan. Bahasanya apalagi ada tuh yang di luar katanya ngajarin pelatihan cara menghapus awan segala macam. Iya benar. Secara logika, udara tekanannya itu di atas lebih tinggi. Ngapain digeser-geser sendiri gitu loh. Oh iya. Selebihnya tinggal teatrikal, tinggal ngelihat gitu aja. Kesannya sakti banget gitu. Iya. Padahal emang geser sendiri kalau kita perhatiin kan. Lah iya. Nggak usah deh pakai gini-giniin ya. Ngapain? Kita sudah tahu mau ngapain. Kita sudah tahu mau ngapain langkah hukum berikutnya. Hanya saja kami masih belum ingin menyampaikan ke media, ke publik, biar tunggu tanggal mainnya. Ya silakan aja, karena memang saya berharapnya tuh kan selama ini kan kayak dilaporin, diapain, saya diem aja kan. Ini ibaratnya tuh saya menebar jaring. Ketika jaring saya udah banyak yang masuk, baru saya tangkap, saya angkat. Jadi sekali tepuk, banyak lalat yang saya matikan. Seolah sadar Rara bukan seteru sembarangan yang ciut ketika ditantang unjuk kekuatan di depan tim penyidik, seperti halnya Gus Samsudin yang angkat tangan saat ditantang adu trik sulap di Polda Jawa Timur. Pesulap merah butuh pengacara tandingan. Tak heran, ia sempat merapat ke Hotman Paris untuk membantunya melawan Rara dan Minola. Tapi benarkah Hotman Paris ogah mengawal kasus pesulap merah? Saya ketemu pesulap merah di Palembang. Pesulap merah hadir sebagai tamu. Jadi di sana sama-sama hadir sebagai tamu. Saya belum pernah diminta sebagai kuasa dan bukan pengacaranya. Tanda tangan kuasa hukum sama Bang Sunan Kalijaga? Iya ada, karena memang Bang Sunan tuh ngasih info ke saya juga, katanya banyak nih sel yang miris banget sama mereka-mereka itu yang pansos-pansos itu gitu. Karena edukasi kamu jadi dibelok-belokin sama mereka. Nah banyak banget yang mau ngelindungin kamu, karena kan selama ini saya diem-diem aja. Karena bagi saya nggak ada apapun, saya nggak melakukan kesalahan apapun gitu. Tidak ada permintaan dan juga tidak ada pembicaraan soal itu. Kita nggak tahu hari depan. Saat somasi Rara habis tenggat waktunya, Marcel belum menunjuk kuasa hukum resmi. Padahal hanya soal waktu bagi Rara dan Minola untuk melaporkan Marcel. Saat ini Rara tengah berada di Kalimantan untuk menjalankan kontrak kerja sebagai pawang hujan. Sejak namanya go internasional, Rara memang kebanjiran job. Memasuki musim penghujan, ia justru banjir rezeki. Kepada Deddy Corbuzier, Rara memang menyebut bahwa dirinya adalah pawang hujan milenial, tapi bukan abal-abal.
ia belajar menggeser awan hitam yang berpotensi mendatangkan hujan sejak usia 9 tahun. Ada juga mas yang zaman dulu tuh mas, itu nggak boleh mandi pawangnya. Kalau saya kan cantik. Oh iya, benar. Wow. Iya. Hujan tidak ada. Pawang hujan aslinya dari apa yang saya pelajari adalah dia mengenal bentuk-bentuk awan. Bukan ngaku-ngaku bisa geser hujan, bukan. Jadi misalkan di hari H nih, dia dapat tanggal. Saya mau butuh pawang hujan untuk nih, saya mau ngerjain proyek ini. Dia akan ngelihat awan, ini kira-kira hari ini hujan atau enggak. Jadi kayak konsultan. Kalau zaman dulunya sih kayak apa, pakai lidi, cabe ditusuk-tusuk, terus ditaruh-taruhin biar nggak hujan. Itu kembali lagi ke kepercayaan kan. Kalau saya pribadi tidak mempercayai. Kalau ke saya itu ya mungkin pansos aja sih. Pansos terus pengen eksis aja biar nggak hilang kan namanya. Ya saya cuma bisa mendoakan semoga bisa jadi penyanyi juga kayak yang udah-udah. Penjelasan Rara yang menggabungkan ritual budaya dengan kepercayaan kejawen dalam mengusir hujan dianggap tidak ilmiah oleh Marcel. Ia cenderung mengeneralisasi bahwa jasa pawang hujan rentan aksi penipuan. Apakah pawang hujan bisa membuktikan secara ilmiah bahwa memang hujan bisa dihentikan? Nggak bisa. Kalau ada orang menjanjikan bahwa hujan bisa dihentikan dan dia dapat duit, apakah itu termasuk dugaan penipuan? Kalau dia menjanjikan hujan berhenti, itu menurut Anda dugaan penipuan? Iya. Hah? Iya. Perseteruan pesulap merah dengan Rara pawang hujan membuat sejumlah pakar metafisika senior merasa prihatin. Sebagai sesama pesulap, Denny Darko tentu saja membela pesulap merah. Sebaliknya, pakar metafisika dan praktisi kejawen senior Eyang Ratih cenderung berpihak pada Rara. Di balik motif edukasi perdukunan, benarkah Eyang Ratih melihat aura negatif pada wajah pesulap merah? Aku yakin pesulap merah juga punya hati nurani kok. Ya, yang paling dalam dia ngomong, oh aku nggak takut, aku nggak ini. Hati kecilmu itu nggak bisa berbohong. Mata itu adalah jendela hati kita. Ya, dari sinaran mata, mulut dan mata itu berbeda. Kalau anak kemarin sore, yes, oke. Kamu bisa ngelabui. Tetapi kalau dengan orang-orang tua semacam Eyang, gak bisa. Dan pesulap sendiri itu kalau dibalik adalah palsu. Sulap sama dengan palsu. Itu kan permainan. Ya kamu duduk di koridormu loh. Kamu sebagai pesulap aja, gak usah ngomong yang lain-lain. Kalau mau dukun ini begina begitu, biar aja, kan karma itu tetap berjalan. Kalau ditanya bukan dalam permasalahannya ya, tapi kalau ditanya dalam apa yang dilakukan, tapi bukan apa yang saling mereka lakukan ya, saya ada di sisinya pesulap merah. Karena saya sebagai pesulap itu sebenarnya tidak percaya dengan hal-hal yang kegaiban tapi dilakukannya secara generik gitu loh. Saya bilang generik itu kayaknya nggak segampang itu deh. Itu tadi, kalau seandainya memang ada orang bisa mengendalikan hujan secara tepat, kemarin Jakarta nggak kebanjiran seperti ini. Viralnya perseteruan pesulap merah dengan Rara pawang hujan dan para dukun dimanfaatkan oleh YouTuber Atta Halilintar. Tapi mengapa Atta dan Gus Miftah guru spiritualnya justru dilaporkan oleh kuasa hukum Persatuan Dukun Indonesia?